Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan Uji sebelumnya, yaitu lanjut ke part 42-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di awal chapter kita ditunjukkan kemampuan analisis Senesil yang sangat mengerikan. Jadi pada suatu hari di dalam sebuah ruangan yang juga disaksikan oleh para komandan, saat itu Senesil diminta untuk memberikan analisis mengenai benda yang ada di belakangnya, tapi dengan sedetail mungkin dan tanpa perlu melihat. Nah, benda yang digunakan itu adalah sebuah botol kaca yang di dalamnya itu berisi satu bunga mawar biru, lalu setetes parfum sitrat dan beberapa es untuk mendinginkan bagian dalam botol. Tentu Senesil nggak diberikan informasi apapun tentang benda-benda itu, dan bahkan dia nggak diperbolehkan untuk melihatnya. Jadi salah satu dari mereka yaitu si Ken hanya akan memukul botol itu satu kali dengan sangat pelan. Nah, dari satu suara itu Senesil harus bisa mendapatkan info sebanyak mungkin. Tapi dengan cepat Senesil pun langsung bisa memberikan banyak info yang bahkan sampai membuat mereka berpikir kok bisa dia bisa sampai tahu sedetail itu. Padahal kan nggak mungkin Senesil menggunakan trik seperti sihir. Karena yang nggak hanya botol kaca dan semua isinya aja yang bisa diketahui oleh Senesil, melainkan sampai suhu di dalam botol itu, lalu siapa yang memukul botol itu barusan dan sebagainya. Pokoknya benar-benar detail banget dan itu Senesil lakukan tanpa perlu melihatnya. Ya, sebenarnya di sini dijelaskan kenapa Senesil bisa sampai tahu kalau yang memukul botol itu barusan adalah Kain, dan kenapa dia bisa sampai tahu semua isi yang ada di dalam botol itu. Tapi intinya semua indera yang dimiliki Senesil itu memang ada di tingkatan yang sangat berbeda, yang sampai membuat sinergi yang sangat dalam, yaitu sebuah bentuk sinestesia. Pada intinya dia bisa melihat, bau, menyentuh, dan merasakan suara. Karena kelima inderanya yang sangat tajam itu akhirnya menciptakan indera yang baru, yaitu indera keenam. Di sini dikatakan sebenarnya tidak ada kata kerja yang bisa menggambarkan apa yang dilakukannya itu dengan kemampuan inderanya yang sangat gila. Nah, pada awalnya kemampuan dari indera Senesil itu hanya sebatas memproyeksikan dan memberinya penglihatan ke semacam penglihatan dari lokasi yang jauh, dan juga pengamatan dan analisis yang sangat tajam seperti tadi. Tapi seiring berjalannya waktu, kemampuannya itu kan semakin berkembang dan akhirnya lebih dari sekedar jarak, yaitu sampai memberinya visi proyeksi masa depan, atau disebut juga sebagai Amatsuboshi. Ya, pokoknya sampai bisa melihat berbagai kemungkinan yang bakal terjadi di masa depan dengan sangat akurat. Bahkan di sini dikatakan kalau dunia itu sendiri sampai kayak menolak penglihatan masa depan yang sampai melewati tabir waktu itu. Nah, lalu kembali ke pertarungan di mana sebelumnya Senesil itu kan akhirnya sampai di tempat itu dan langsung menghentikan tangan Nameless yang hampir saja meraih kepala Albert. Sedangkan Albert yang sebelumnya hampir saja lengah, di sini dia pun sudah tersadar kembali, walaupun dengan kondisi yang sudah sangat terluka. Bahkan tak lama setelah itu dia pun akhirnya tak lagi mampu untuk menopang tubuhnya sendiri. Tapi untungnya saat itu ada Ido yang sudah kembali pulih langsung menahan tubuh Albert dan juga langsung meminta Senesil untuk tinggalkan saja kami di tempat ini. Karena setelah itu Ido yang bakal berusaha untuk memulihkan tubuh Albert. Sedangkan Senesil yang bakal gantian untuk menghadapi Nameless yang bahkan saat itu sosoknya sudah semakin mengerikan. Di sini Senesil pun sempat berkata pada Ido, bukankah kondisimu juga sangat terluka? Tapi Ido pun langsung mengatakan kalau aku sudah tidak separah itu, dan bahkan saat itu Ido langsung memberikan sihir pemulihan pada tubuh Albert. Nah, dalam hati Senesil pun sempat mengatakan ternyata di rute ini Ido berhasil bertahan hidup. Padahal kata Senesil peluang keberhasilan Ido bisa bertahan hidup itu hanya di bawah 5%, dan sebenarnya Senesil sudah membuang opsi itu sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau semuanya berjalan sesuai rencana awal, Ido itu bakal dikorbankan untuk bisa menahan Nameless selama 10 menit. Nah, tapi sebagai gantinya para pasukan Salom nantinya bakal mampu menghentikan Nameless sebelum dia berhasil menggunakan semua kemampuan dari semua boss monster yang dia bangkitkan sebelumnya. Cuma kan ternyata ada beberapa kejadian yang tak terduga yang akhirnya merubah kemungkinan masa depan itu. Justru malahan jika tetap dibiarkan berjalan seperti ini dan Senesil tidak berubah rencana awalnya, maka mereka semua nantinya bakal dibantai habis oleh Nameless. Tentu ini semua berdasarkan gambaran masa depan yang dilihat oleh Senesil. Jadi dengan kemampuan Amatsuboshi-nya, Senesil itu ibaratnya udah kayak bermain catur. Misal kalaupun sebelumnya Ido harus dikorbankan dan akhirnya mati, para pasukan Salom itu bakal mampu mengalahkan Nameless sebelum dia berhasil menggunakan semua kemampuan dari para boss monster yang dia serap. Jadi walaupun kehilangan nyawa satu orang, tapi kan ada banyak nyawa yang berhasil selamat.
Nah, tapi berhubung situasinya sudah sangat berubah dan Nameless nggak berhasil tertahan, maka masa depan yang bakal terjadi nantinya juga menjadi sangat berbeda. Dan bahkan dalam visi masa depan Senesil, semua pasukan Salom itu bakalan terbantai. Jadi intinya satu kejadian kecil aja bisa sangat berubah masa depan dan Senesil bisa melihat semua itu dengan sangat jelas. Makanya Senesil itu nggak pernah ragu untuk mengorbankan nyawa satu atau dua orang demi bisa menyelamatkan banyak orang. Karena yang memang terkadang Senesil itu nggak ada cara untuk bisa menyelamatkan mereka semua. Jadi intinya dia selalu memilih rute masa depan yang terbaik untuk semuanya. Nah, di sini di saat Senesil kembali mengaktifkan kemampuannya yaitu Amatsuboshi, ternyata masa depan yang dia lihat di mana para pasukan Salom terbantai itu masih belum berubah. Jadi Senesil harus benar-benar melakukan sesuatu untuk bisa merubah semua itu. Ya, seperti biasa dia seperti sedang memainkan pion-pion yang ada dalam papan caturnya. Sedangkan yang jadi pion-pionnya itu para pasukan Salom yang sedang menuju ke tempat itu. Seperti Silpa, Tao, Grimo, Cruz, Kitan, Veda, Mars, dan yang lainnya. Pasti ada kemungkinan masa depan di mana mereka hanya mampu mengalahkan Nameless dan nggak jadi terbantai. Nah, dengan kemampuannya itu, Senesil ini harus melawan ancaman kemungkinan yang tak terbatas itu. Sampai akhirnya berhasil memilih rute yang terbaik untuk kemenangan mereka. Nah, setelah beberapa lama, Senesil pun akhirnya bakal menggunakan Esa untuk langkah pertamanya, dan sepertinya itu yang bakal saat berubah keadaan mereka. Jadi saat itu Nameless itu kan sudah berhasil menyerap ke 6 bos yang sebelumnya dia bangkitkan, supaya dirinya mampu menggunakan semua kemampuan mereka. Yang berarti nantinya pasukan Salom sama aja melawan 7 bos monster kelas SS sekaligus, yang bahkan semua kemampuan para bos itu sudah jauh lebih ditingkatkan. Karena bahkan kutukan Mad Forest yang dipancarkan oleh Nameless itu menjadi semakin mengerikan. Senesil aja sampai merintahkan mereka semua untuk jangan sampai melihatnya. Padahal yang sedang menuju ke tempat itu tentu merupakan orang-orang terkuat di pasukan Salom. Jadi mereka nantinya bakal bertarung sambil terus menerima instruksi dari Senesil. Nah, kalau yang dilawan Alper sebelumnya itu kutukan Mad Forest yang masih belum sempurna. Jadi masih belum terlalu kuat. Tapi kali ini setelah diserap oleh Nameless dan Nameless langsung yang menggunakannya menjadi sangat-sangat mengerikan. Nah, jadi kata Senesil alasan kenapa Nameless belum sampai melancarkan serangan yang signifikan itu karena dia masih butuh waktu untuk bisa menggunakan semua kemampuan dari para bos itu. Jadi saat itu Nameless baru bisa menggunakan 4 kemampuan di waktu yang bersamaan. Tapi kan itu nggak butuh waktu lama sampai akhirnya Nameless mampu menggunakan semua kemampuan mereka, yaitu sekitar 15 menit lagi. Jadi pasukan Salom harus bisa menghentikan Nameless sebelum 15 menit dan itu merupakan satu-satunya kesempatan mereka. Tapi ini kalau nggak melibatkan Lloyd dalam pertempuran itu. Nah, saat itu para pasukan yang mendengar itu tentu langsung berpikir gimana caranya. Bagi mereka itu hal yang hampir mustahil. Tapi kan Senesil terus menjelaskan semuanya dan terus meyakinkan mereka kalau semuanya bakal berjalan sesuai rencana. Nah, saat itu kan Senesil sempat berterima kasih pada Cruz. Karena berkat perjuangan panjang Cruz, Senesil pun akhirnya bisa punya pengetahuan yang bagus tentang pola serangan Nameless. Padahal Cruznya belum melakukan apapun dalam pertempuran melawan Nameless itu. Karena ya sebenarnya itu terjadi di gambaran masa depan yang dilihat oleh Senesil. Makanya Cruz yang mendengar itu pun sempat bingung dan bertanya, perasaan aku belum melakukan apapun. Tapi setelah itu Cruz pun langsung sadar kalau Senesil sudah mengaktifkan kemampuan Amatsuboshi-nya. Makanya akhirnya Cruz pun sekalian bertanya, apakah aku bakal menemui ajal yang menyedihkan? Lalu Senesil pun menjawab tidak, kau bertarung dengan keren sampai akhir. Cuma Cruz pun bertanya lagi, bukankah kalau terus seperti ini kita hanya akan mengulangi masa depan yang kau lihat itu? Lalu kata Senesil, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Sepertinya Cruz memang sudah sangat paham kalau visi masa depan Senesil itu hampir nggak pernah meleset. Nah, lalu tak lama kemudian, saat itu begitu Nameless akhirnya mau meningkatkan kutukan Mad Forest sampai 2 kali lipat, Senesil pun sudah lebih dulu menghubungi Esa dan Saria untuk langsung mengaktifkan kekuatan dari nyanyian mereka sampai batas maksimal. Karena kan Senesil memang sudah tahu dan sudah melihat kalau Nameless bakal melakukan itu. Makanya dia sengaja langsung mengcounternya dengan kekuatan dari nyanyian Esa dan Saria. Nah, jadi sebenarnya sebelum berangkat ke medan pertempuran, Senesil itu sempat menemui Esa dan Saria. Intinya waktu itu Senesil meminta mereka untuk nantinya jangan langsung menggunakan kekuatan penuh. Jadi gunakan dulu 50% dan jangan sampai dikeluarkan semuanya sebelum Senesil mengizinkan mereka. Tapi jika nantinya mereka sudah diperintahkan untuk menggunakannya dengan maksimal, maka Senesil meminta mereka untuk bisa melampaui batasan mereka sendiri. Ya pokoknya benar-benar kerahkan semuanya. Karena ternyata memang sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini.
Ya sebenarnya awalnya Saria yang mendengar itu sempat hampir marah, karena kan Saria dan Esa itu memang gak pernah main-main dalam bernyanyi dan bermain musik. Dan nantinya semua pasukan Salom juga nantinya bakal langsung berjuang mati-matian untuk bisa menang. Tapi Esa dan Saria malah diperintahkan untuk menggunakan setengah kekuatan mereka aja. Ya soalnya kan mereka nggak berpikir bakal akan ada situasi seperti ini. Nah saat itu begitu diperintahkan, Esa dan Saria pun langsung mengerahkan semua kekuatan mereka dan bahkan terusan berusaha untuk melampaui batasan mereka sendiri. Jadi akhirnya sihir suci yang mereka keluarkan itu nggak hanya memberikan buff yang gila-gilaan pada semua pasukan Salom, tapi juga sampai bisa memurnikan kutukan kuat yang dipancarkan oleh Nameless. Padahal kutukan Mad Forest yang Nameless keluarkan itu jauh lebih kuat dari kutukan yang sebelumnya Mad Forest keluarkan sendiri. Tapi semua itu seperti langsung disapu bersih oleh kekuatan Esa yang sangat dahsyat. Bahkan tubuh Nameless sendiri sampai menerima kerusakan seperti ini. Karena kan sihir suci itu memang counter bagi para monster dan makhluk seperti Majin, Iblis, Ghoul, dan semacamnya. Cuma ini memang ada di level yang sangat berbeda. Karena sekelas Nameless yang sangat kuat seperti itu aja sampai menerima dampaknya. Soalnya di sini Esa sampai bisa memunculkan sebuah artefak, makanya bisa sampai sekuat itu. Walaupun sepertinya dia melakukan itu tanpa sadar. Karena kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau hampir nggak mungkin bagi manusia untuk bisa memunculkan atau punya artefak. Bahkan sekelas malaikat aja nggak semuanya punya dan mampu. Karena ini bukan tentang bakat, kerja keras, ataupun dengan latihan. Tapi memang spesial di antara yang spesial. Dan ternyata Esa merupakan salah satu di antaranya. Nah, kalau untuk jenis buff yang diterima para pasukan dari kekuatan Esa itu sepertinya sama seperti sebelumnya. Tapi ini jauh lebih ditingkatkan dan bahkan sampai muncul tanda bulat cahaya di kepala mereka. Nah, pada momen ini Senecal pun bakal mengerahkan seluruh kekuatan dari semua pasukan yang saat itu sampai di medan pertempuran untuk langsung menghentikan Nameless. Karena waktu mereka memang sangat terbatas. Cuma kita lanjutkan di chapter berikutnya, guys. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari M Huda 13579, Minbas WN atau LN Nageki no Bore. Iya sih, mungkin lumayan ramai ya. Sebenarnya sebelumnya gue juga pengen ngebahas lanjutannya setelah animenya selesai sih. Cuma pas animenya masih tayang, gue masih belum kelar baca novelnya dan malahan masih belum terlalu jauh. Tapi coba deh nanti, mungkin gue selesain baca dulu pelan-pelan dan juga sambil nunggu season 2-nya. Thank you M Huda. Ya itu semua dari Saveria, makasih yang udah nyawer. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.